Oke, shalom semuanya. Salam semuanya. Halo. Salam semuanya. Shalom. Oke, teman-teman, salam semuanya. Apa kabarnya nih, teman-teman? Puji Tuhan, kita boleh ada bersama-sama via Zoom meeting ini ya, teman-teman. Dengan luar biasa, mungkin beberapa teman-teman yang belum kenal saya akan kenalan dulu nih. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oke, perkenalkan teman-teman seperti di nama di Zoom-nya ya. Nama saya Obajari Budiman, biasa dipanggil Obaja, teman-teman. Di sini saya akan memandu ibadah kita pada hari ini ya. Tapi saya nggak sendirian nih, saya ada teman saya. Halo Kak Silvia. Shalom. Kak Silvia boleh kenalan Kak? Shalom semua. Aku nggak banget, bentar ya. Oke. Mungkin teman-teman yang tidak berhalangan jaringan, boleh kita sama-sama buka kameranya yuk. Di sini ada 27.000 pasukan Tuhan. Yuk kita yang nggak berhalangan jaringan, kita sama-sama boleh buka kameranya, biar kita bisa melihat wajah-wajah ganteng teman-teman semua. Bisa saya juga melihat wajah cantik-cantik teman semua gitu ya. Karena di sini di mata Tuhan kita semuanya berharga. Haleluya. Jadi teman-teman yang tidak berhalangan jaringan, kita boleh sama-sama untuk membuka kameranya. Sini ada banyak nih, ada Kak Hensin, ada Kak Yohana, ada Kak Alvindo, ada Kak Pebe, ada Kak Leo, ada Kak Celwa, ada Kak Evan, semuanya ya teman-teman yang bisa membuka kameranya, kita buka kameranya ya. Haleluya. Ada Kak Semi juga, halo Kak Semi. Wah, luar biasa ya, kita sama-sama buka kameranya yuk. Oke, hari ini kita adalah ibadah gabungan dari 3 komunitas, teman-teman. Yaitu ada komunitas Pasukan Kristus, yang kedua adalah Christian Youth Community, dan yang ketiga adalah Levi Generation. Dan mungkin ada beberapa teman di daerah, karena ini adalah komunitas online, di daerah masing-masing gitu ya. Mungkin teman-teman boleh sebutin gitu ya, dari mana aja nih teman-teman, boleh ramaikan kolom chatnya. Teman-teman dari kota mana mana aja nih, dari Jakarta, ada yang dari Jakarta, atau dari Medan, dari Bekasi. Wah, luar biasa. Kak David dari Bekasi. Ada teman-teman yang lain dari mana? Dari daerah Jakarta Utara. Ada dari Jakarta Utara. Jaksel, anak Jaksel ada nggak sih? Anak Jaksel. Wah, Kak Silvia dari mana nih Kak Silvia? Aku dari Tuhan. tempatnya dari mana? Dari Korea ini katanya. Dari Bangka Belitung. Wah, luar biasa. Salam kenal semuanya. Dari pagi dulu. Kak dari mana nih? Aku dari Brebes, teman-teman. Brebes itu Jawa Tengah ya, teman-teman. Kayak dekat Tegal, Pekalongan, nih satu jajaran kami satu kota. Kalau aku dari Medan, Sumatera Utara. Yuk, anak-anak Medan yuk. Oke, teman-teman, oke dari Jatim, wah luar biasa dari Jakarta Timur. Teman-teman ada yang tahu nggak hari ini siapa gue speaker kita? Ada yang tahu kah siapa pembicara kita hari ini? Yang udah teman-teman lihat di flyer, teman-teman. Ada yang tahu kah siapa pembicara kita pada hari ini, teman-teman semua? Karahel, wah iya, Karahel Enggela, wah luar biasa, teman-teman lihat ya. Nah, setelah kita udah tahu nih gue speakernya siapa, ada yang tahu nggak temanya tentang apa nih? Kalau bulan 4 kemarin kita udah merayakan Paskah gitu ya, udah pasti berbicara tentang apa? Ada yang tahu tema kita pada malam hari ini? Ya bener banget Kak Haryadi, tentang pengorbanan. Ya bener banget Kak Semi, kita hari ini adalah tentang pengorbanan. Wah, thank you banget semuanya, berarti memperhatikan flyer ya, nggak asal join gitu ya, tapi semuanya melihat flyer gitu ya hari ini karena Renggala sebagai pembicaranya. Dan wah luar biasa nih, masih banyak yang komen nih dari mana aja. Wah luar biasa, dan temanya adalah tentang pengorbanan ya nggak Kak Sylvia? Iya, betul, Kak. Oke baik, kita nggak usah lama-lama ya, kita langsung aja, kita akan doa pembuka, dan nanti habis doa pembuka nanti saya serahkan kepada worship leader kita.
Oke, kita akan berdoa ya teman-teman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan kalau pada hari ini Bapak kami ada di room Zoom meeting ini Tuhan, itu bukan karena suatu kebetulan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami pada hari ini Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan pada hari ini Tuhan, kami ada di ruang Zoom meeting ini Tuhan. Meskipun Tuhan kami terbatas Tuhan oleh ruang dan waktu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan kuasa-Mu luar biasa Tuhan menjamah kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu nyata Bapa. Mau berkati Tuhan worship leader Bapa yang akan kita di dalam pujian penyembahan dan karena yang gelap Tuhan yang akan menjadi pembicara pada hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan. Dengan luar biasa Tuhan agar semua orang bisa diberkati Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya yang siap untuk menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada Kak Joseph. Shalom teman-teman semua, shalom. Saya ingin mengucapkan selamat hari Paskah, walaupun sudah lewat 2 hari. Boleh sama-sama lambaikan tangannya dalam keadaan yang luar biasa, amin. Semuanya siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu aku mau sapa kembali teman-teman yang dari pasukan Tuhan, boleh kasih reaction. Teman-teman yang dari Levi Generation, boleh kasih reaction. Teman-teman dari Christian Youth Community, boleh kasih reaction, amin. Biar pada malam hari ini kita sama-sama siapkan hati kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan saya percaya bahwa kita semua akan mengalami hadirat Tuhan. Kita akan semua dilawat oleh Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Makasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami sudah dibebaskan. Di dalam Engkau Tuhan kami sudah menjadi lebih dari pemenang. Kita sama-sama nyanyikan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Sama nyanyikan dari awal. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang oleh
Tuhan, kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Melalui pengorbananmu di kayu salib, kami sudah dibebaskan Tuhan. Sudah lebih dari pemenang Tuhan. Makasih buat hadiratmu, lawatanmu. Kami mau lebih lagi memuji dan menikah namamu. Biar Kau yang hadir dan melawat kami Tuhan. Yang siap untuk lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi yang siap untuk memuji Tuhan, boleh sama-sama katakan haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hidup Tuhan. Karena Engkau hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sama-sama nyanyikan. Hidup ku tak gentar, anakku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sokan haleluya. Kita sama-sama kan dari awal amin. Yesus namanya menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, kubur dosa membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, Dia hidup ada hari esok. Sama kita nyanyikan, meminta akan gentar Tuhan, gentar anakku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih lagi sama-sama nyanyikan, Dia hidup ada hari esok. Kami percaya Tuhan, kami tak akan gentar, tak gentar. Mana ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita sama-sama tepuk tangan sebab Dia hidup. Hidup ada hari esok. Kami percaya Tuhan, hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Mari kita sama-sama berikan selamat yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa sebab Engkau hidup ada hari esok. Mari kita sama-sama siapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kau telah mati di kayu salib. Kau telah membayar dengan harga yang mahal untuk menebus dosa kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini Tuhan. Kami yang punya banyak kesalahan ini Tuhan, kami yang punya banyak kelemahan ini Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan-Mu Tuhan. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah pengorbanan-Mu bagi kami. Sama-sama nyanyikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, amin Tuhan, dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku habis
nyanyikan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah. Ayo anak-anak muda, mari kita sama-sama nyanyikan dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Kemana aku, amin Tuhan, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Amin Tuhan, dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh membalas kesetiaan. Sungguh mulia Tuhan, mulia dan berharga. Bersama-samakan suara kita. Sungguh besar pengorbananmu, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, besar, sungguh indah, dan yang Kau pikirkan tentangku. Atas selami bagiku. Sungguh indah. Ayo mari kita sama-sama sembah Dia, angkat suaramu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kita sama-sama naikkan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan dan Raja kita. Ya Allah, terima kasih Tuhan, telah mati di kayu salib untuk kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjamah, Kau yang menjamah setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, tempat kami masing-masing. Kau jamah kami ya Roh Kudus, Kau yang penuhi kami. Ya Allah Basya, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Sama nyanyikan Your goodness is running after, is running out. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu mengejar kami. This is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give You everything. Your goodness is running after, it's running after. Sama hatimu, mari kita
sama-sama nyanyikan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Kami percaya Tuhan, sepanjang hidupku Kau teramat baik. Sama kami masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Bila kita sama-sama nyanyikan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau teramat baik. Selama ku masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama kan soal-soal yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara kita, pada hambanya, dipersilakan. Shalom teman-teman semuanya. Suaranya masuk ya? Aman ya suaranya ya? Boleh kasih tahu? Oke. Shalom semuanya. Selamat Paskah buat teman-teman semua dari komunitas Pasukan Kristus ya. Antusias banget, aku seneng banget waktu ngeliat anak-anak muda bisa berkumpul kayak gini, antusias ya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Keren banget juga Kak Obaja, Sylvia, dan juga Kak Joseph. Terima kasih tadi udah memimpin dengan luar biasa. Sebelumnya teman-teman Rachel mau mengucapkan terima kasih buat para panitia, buat kesempatannya Rachel boleh sharing-sharing sama teman-teman di tempat ini hari ini. Dan bersyukur banget sama Tuhan Yesus karena kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerahnya Tuhan, semua karena kasihnya Tuhan buat kehidupan kita. Teman-teman, seperti yang Kak Baca tadi bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi Rachel mau perkenalan dulu sama teman-teman di sini. Kenalin sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, namaku Rachel Angela. Aku asalnya dari Surabaya, tapi aku sempat kuliah di Tangerang. Tapi sekarang udah balik lagi ke Surabaya waktu udah lulus. Kesibukannya sekarang full-timer pelayanan lewat sosial media. Ada 3 platform ya yang aku pegang sekarang. Ada TikTok, ada Instagram, dan juga ada YouTube. Nanti kalau teman-teman misalnya butuh pendamping satu di rumah, kalian bisa cek di YouTube aku. Di situ ada beberapa video yang durasinya cukup panjang ya, bisa nemenin kalian worship bareng, praise and worship di rumah. Oke? So, without further ado, ya, kita langsung aja masuk ke sharing hari ini. Sharing hari ini berkenaan dengan Jumat Agung pada hari Jumat yang lalu dan Paskah pada hari Minggu yang lalu. Jadi temanya adalah pengorbanan ya, teman-teman udah lihat di flyer ya. Kita langsung masuk aja ke topik sharingnya, pengorbanan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan, hari ini Tuhan kami ada di tempat ini, kami bersama berkumpul melalui Zoom meeting, online meeting ya Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa buat hidup kami ya Tuhan. Kalau hari ini kami akan belajar tentang firman Tuhan, persiapkan hati teman-teman di tempat ini Tuhan, supaya mereka memiliki hati dengan tanah hati yang baik Tuhan, sehingga mereka boleh menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan ini boleh bertumbuh dalam hati mereka dan berbuah lebat ya Tuhan. Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu melalui hamba-Mu Rachel ya Tuhan, biarlah Rachel juga bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat teman-teman di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan makrifat-Mu Tuhan, supaya Rachel dapat berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, Engkau beracara dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Kami menyerahkan acara ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke.
ngomongin soal pengorbanan ya, teman-teman. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian kalau kita ngomong tentang pengorbanan? Kenapa Tuhan Yesus itu harus berkorban bagi kita semua di atas kayu salib? Mungkin teman-teman nggak usah dijawab ya, karena ini pada di-mute semua kan. Aku lanjutin aja. Mungkin teman-teman di sini bisa jawab ya, karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, benar banget. Untuk supaya kita menerima keselamatan, benar banget. Tapi hari ini, Rachel akan bahas sedikit lebih detail, sedikit lebih terperinci ya, tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi gini, pengorbanan itu tuh punya makna yang besar banget, makna yang penting banget buat kita, orang-orang percaya. Kenapa? Karena pengorbanan itu akhirnya membuat kita memperoleh yang pertama keselamatan, dan yang kedua kita didamaikan hubungannya dengan Allah. Nah, kenapa begitu? Karena Allah itu kudus, teman-teman. Nah, karena kekudusan Allah ini, dia tidak dapat bersatu dengan dosa. Jadi yang memisahkan manusia dengan Tuhan itu adalah karena manusia ini berdosa, karena manusia ini terus kali melakukan dosa. Makanya diperlukan pengampunan dan diperlukan penebusan dosa. Nah, kekudusan Allah inilah yang akhirnya menuntut adanya penumpahan darah, atau dalam menebus dosa itu harus ada penumpahan darah. Nah, penumpahan darah atas setiap dosa yang manusia lakukan. Kenapa kok harus penumpahan darah? Kenapa harus ada darah yang tercurah supaya manusia itu bisa diampuni sama Tuhan? Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab mungkin? Sebelum aku lanjutin. Atau aku tunjuk aja kali ya. Supaya melek nih. Ya. Sebentar ya. Coba teman-teman di sini mungkin ada yang mau jawab, aku tunjuk cowok atau cewek ya. Bentar ya. Oke. Coba Kak Leo Matondang ya. Mungkin bisa menjawab, Kak, kenapa sih kok penebusan itu diperlukan penumpahan darah? Boleh unmute sebentar mungkin. Suaranya kedengar ya? Dengar. Gimana, Kak? Oke, kenapa harus pakai penumpahan darah? Kalau menurut aku sih, karena Yesus kan menebus dosa manusia yang hidup di dunia, yang manusia hidup dalam daging, hidup dalam daging kan. Dan karena Yesus mau menebus sampai akhirnya ya dengan disalib itu kayak melepaskan dosa atau yang udah kedagingan yang manusia sebelumnya gitu. Jadi berhubungan dengan Jadi berhubungan dengan daging gitu ya, Kak. Makanya harus pakai penebusan darah gitu ya. Oke. Jawabannya bagus. Nah, Rachel lanjutin ya. Kenapa harus pakai darah? Yang pertama karena memang itu adalah hukum Allah. Jadi di dalam 1 Ibrani 9 ayat 22b ya dinyatakan begini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Lalu yang kedua, karena darah itu dalam firman Tuhan itu melambangkan nyawa. Tahu dari mana? Tahu dari beberapa ayat firman. Nah, tapi Rachel nggak akan bacakan satu-satu ya, karena waktunya nanti nggak keburu. Jadi, kalian bisa catat. By the way, ini kalau mau nyatet boleh ya, sediain notes ya. Mungkin ada beberapa yang bisa jadi bahan perenungan. Ya, dalam Kejadian 9 ayat yang ke-5, Imamat 17 ayat yang ke-11, Imamat 17 ayat yang ke-14, dan Ulangan 12 ayat yang ke-23, di situ disebutkan bahwa darah itu melambangkan nyawa. Jadi nyawa harus ganti nyawa. Ya. Jadi karena upah dosa itu adalah maut, teman-teman. Seharusnya kita semua ini manusia berdosa ini sudah mati dan kita harusnya binasa. Ya kan? Tapi karena Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita, harusnya kita binasa memperoleh hukuman kekal itu, maka diadakan suatu jalan gitu ya supaya kita tidak binasa. Yang pertama, dalam perjanjian lama kita itu untuk mendapatkan pengampunan Tuhan itu bisa melakukan pengorbanan, tapi lewat bentuknya itu korban binatang. Ya, mungkin teman-teman pernah belajar dalam firman Tuhan, ini ditulis dalam kitab Imamat ya, paling detail terperincinya dalam kitab Imamat dituliskan bahwa
kalau kita mau diampuni sama Tuhan itu harus memberikan korban berupa korban binatang, ada lembu, domba, kambing, ya seperti itu, burung dan lain sebagainya. Nah, tapi harus yang tidak bercela. Jadi syarat dari penebusan dosa itu harus tidak bercela atau harus suci, gitu loh. Nah, maka dari itu, akhirnya pada perjanjian lama, para imam, orang-orang Lewi, mereka itu mempersembahkan korban binatang ini, supaya mereka dapat bersekutu lagi dengan Allah. Yang harusnya Allah ini kan terpisah ya dengan manusia karena dosa kita, maka melalui persembahan korban binatang ini, manusia dapat beribadah lagi sama Tuhan, gitu ya, dapat bersekutu lagi dengan Tuhan. Tapi, persembahan binatang ini tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena yang bermasalah sama Tuhan itu bukan binatang, tapi manusia. Jadi harusnya nyawa manusia diganti dengan nyawa manusia. Nah, jadi korban binatang ini memang bisa membuat kita memperoleh pengampunan dari Tuhan, tapi hanya sementara. Jadi misalnya hari ini berdosa, mereka kemudian mempersembahkan korban binatang itu, kemudian mereka ditutupi gitu ya dosanya sehingga mereka dapat beribadah lagi sama Tuhan, tapi besokannya kalau berdosa lagi, mereka harus mempersembahkan korban lagi. Makanya ditulis di dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-1, dikatakan bahwa pada zaman dulu itu orang itu memberikan korban persembahan binatang ini secara terus-menerus setiap tahun. Karena mereka manusia, ini kita semua itu kerap kali membuat dosa. Jadi besoknya berdosa lagi, habis ngasih persembahan, besoknya berdosa lagi. Nah, selain itu dikatakan juga dalam Ibrani 10 ayat yang keempat, ya, begini, korban binatang itu hanyalah sebagai lambang saja dan tidak dapat benar-benar menghapuskan dosa. Jadi korban binatang itu bisa mengcover sementara aja, menutup dosa itu sementara aja, tapi tidak benar-benar menghapuskan dosa. Itulah mengapa kita membutuhkan penebusan yang penebusannya ini bersifat kekal dan sempurna. Ya, supaya tidak terus-menerus kita ini memberikan korban berupa binatang, dan itu pun juga nggak bisa menghapuskan secara total ternyata gitu kan. Jadi kita membutuhkan penebusan atau nyawa ganti nyawa tadi, tapi nyawanya ini harus manusia, barulah penebusan itu sempurna. Nah, itulah alasannya kenapa kok Tuhan itu turun langsung ke bumi, turun tangan sendiri untuk menjadi manusia. Karena memang butuhkan manusia yang sempurna. Seperti yang tadi dikatakan bahwa ketika binatang aja harus yang tidak bercela. Jadi manusia pun sama. Syarat dari penebusan itu adalah sang penebus harus darahnya atau nyawanya itu suci dan tidak bercela. Sedangkan manusia ini tidak ada satupun yang memenuhi kualifikasinya ya, karena manusia ini semuanya berdosa sejak Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka kita semua ini dosanya itu sudah mendarah daging atau yang namanya sinful nature ya dalam bahasa Inggrisnya. Sinful nature itu artinya dosa yang sudah nalurinya itu kita tuh berdosa. Ya kalau kita ngelihat mungkin anak kecil gitu ya, kalau misalnya nggak ada yang didik, nggak ada yang ngajarin anak ini liar, maka dia dengan sendirinya tanpa ada yang ngajarin dia akan berbuat yang negatif dibandingkan berbuat yang positif. Kenapa? Karena setiap daripada kita ini sudah punya sinful nature sejak kejatuhan Adam dan Hawa yang memisahkan Tuhan dengan manusia itu. Nah, makanya teman-teman karena nggak ada satupun manusia yang memenuhi kualifikasinya, tidak ada manusia yang tidak bercela, darahnya sudah tercemar semua dengan dosa, akhirnya Tuhan Allah itu turun dan dia mengambil rupa manusia, yaitu namanya Yesus Kristus ya. Jadi Yesus Kristus ini menebus dosa kita karena memang tidak ada satupun manusia yang dapat menebus dirinya sendiri karena kita semua ini berdosa gitu. Nggak kecepatan lah ya, atau kecepatan nih sharingnya. Aku lanjutin ya. Nah, itu juga menjadi alasan kenapa Tuhan Yesus itu disebut sebagai anak domba Allah ya. Mungkin teman-teman sering dengar Tuhan Yesus adalah anak domba Allah ya, karena dia mengorbankan dirinya untuk penebusan kekal, penebusan selamanya. Jadi kalau dulu binatang-binatang itu harus rutin diberikan, korban itu harus terus diberikan karena mereka terus berbuat dosa, tapi kalau Tuhan Yesus itu berkorban cukup satu kali untuk selama-lamanya, karena dia adalah korban yang sempurna dan dia adalah korban yang tidak bercacat ya. Nah, maka di dalam Roma 5 ayat 18-19 dikatakan begini. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang di sini itu Adam gitu ya, manusia pertama.
semua orang telah menjadi orang berdosa. Yang tadi aku bilang sinful nature. Jadi semua orang itu turunannya Adam itu semua berdosa sampai dari kita, ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi melalui ketaatan satu orang, yaitu ketaatannya Tuhan Yesus. Ya, maka semua orang, kita semua dibenarkan karena Yesus Kristus, bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan itu yang menebus kita. Dia menanggung semua dosa kita. Nah, jadi karena pengorbanan Yesus Kristus inilah, mulai dari hari ini kita sudah berhenti melakukan persembahan korban binatang. Jadi kita udah nggak lakukan ritual itu lagi, karena sudah ada Tuhan Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah. Nah, artinya Tuhan Yesus ini menggantikan posisi kita yang harusnya mati, kita yang seharusnya menerima penghukuman kekal, digantikan sama Tuhan Yesus yang menanggung semua dosa, dan Tuhan Yesus yang menjadi korban itu, ya, untuk menebus kita semua. Oleh sebab itu, bagi kita semua, sebagai orang yang percaya, kita memutuskan untuk percaya kepada pengorbanan Tuhan, kita menerima perdamaian dari Allah, maka kita akan merasakan beberapa manfaatnya dari pengorbanan Tuhan Yesus. Apa aja? Ini teman-teman boleh tulis ya, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, poin pertama, dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi, ketika Tuhan Yesus berkorban bagi kita, Allah itu sudah tidak memandang dosa kita lagi, tapi Allah itu memandang darahnya Yesus yang dikorbankan untuk menebus semua kita ini. Dalam Yesaya 59, dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan gini. Oh, boleh deh gantian yang baca ya, jangan aku terus. Kayaknya aku jadi ceramah nih. 2 Korintus 5 ayat 21, ada yang bersukarela untuk membaca. Coba dibaca. Aku nggak nunjuk ya. Siapa tahu ada yang volunteer mau bacain. Oke, 2 Korintus 5 ayat 21, Shalom boleh baca ya? Oke, thank you. Oke, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Amin. Makasih ya, udah dibacain. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, itu dibuatnya menjadi dosa karena kita. Makanya Allah itu membenarkan kita karena darahnya Tuhan Yesus, bukan karena kita yang baik, tapi karena memang dosa kita itu ditanggung sama Tuhan gitu loh. Nah, makanya supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita mendapat pembenaran, kita diampuni oleh Allah ya. Lalu yang kedua, poin kedua. Hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan. Ya. Aku bacain lagi, hubungan kita dengan Allah dipulihkan, mungkin buat teman-teman yang nyatet ya. Jadi ketika manusia pertama, si Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, seperti yang tadi aku udah jelasin ya, hubungan manusia dengan Allah itu dipisahkan gitu loh. Jadi manusia, Tuhan tidak dapat bersatu dengan dosa, maka kita terpisah dari Allah. Dalam Yesaya 59 ayat 1-2, nih mungkin ada yang mau baca lagi, boleh? Ada yang mau volunteer bacain? Ini ayatnya banyak sih. Nanti gantian ya bacanya ya. Yesaya 59 ayat yang 1-2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Iya, jadi seperti yang dikatakan Yesaya 59 tadi yang sudah dibacakan oleh teman kita, yang membuat Tuhan tuh terpisah dari kita itu adalah dosa kita. Ya. Itulah yang memisahkan kita dengan Allah. Namun, kabar baiknya, Kristus menjadi perantara kita. Tuhan Yesus menjadi perantara dan menjadi pendamaian antara kita dengan Allah. Ini aku yang bacakan ya, dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima, dikatakan begini, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Sebenarnya mengenai Tuhan Yesus menjadi
pendamai antara kita dengan Allah itu tertulis dalam banyak sekali kitab dalam Perjanjian Baru. Ya, ini cuma salah satunya yang tadi 1 Timotius 2 ayat yang kelima, tapi ada juga di 1 Korintus 5 ayat 18 sampai 19, Roma 5 ayat 10 sampai 11, Kolose 1 ayat yang 20 sampai 22 dan banyak lagi ya. Banyak sekali dalam kitab Perjanjian Baru. Lalu poin ketiga, kita memperoleh keselamatan. Ya, jadi karena upah dosa itu adalah maut, maka sebenarnya kita ini sudah binasa dan kita harusnya menerima hukuman yang kekal. Tapi karena ada Tuhan Yesus, pengorbanannya, maka kita beroleh hidup yang kekal dan kita beroleh keselamatan. Dalam Roma 6 ayat yang ke-23, nah ini gantian lagi yang baca, ada yang mau baca Roma 6 ayat yang ke-23. Yang cowok mungkin, dari tadi perempuan terus ya. Boleh baca. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Yes. Lalu ada lagi ya dalam Yohanes 3:16, ini ayat hafalan buat semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya beroleh apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi kita tidak binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal, ya, karena kematian Tuhan Yesus. Jadi ada 3 poin ya tadi buat teman-teman yang nyatet mungkin ada yang ketinggalan. Yang pertama, dosa kita diampuni oleh Allah, hubungan kita dengan Allah dipulihkan, lalu kita beroleh keselamatan. Aku lanjutin yang keempat, kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Karena Tuhan Yesus itu sudah melunasi ya, Tuhan Yesus itu sudah membayar dosa kita, itu sudah lunas yang harusnya kita utang karena kita ini berdosa, kita nggak sanggup bayar gitu kan, tapi kita tuh dilunasi sama darahnya Tuhan Yesus. Jadi kita ini dibeli dengan darahnya yang mahal dan kita sudah lunasi bayar dan kita ini menjadi milik Tuhan. Maka dari itu kita sudah mati dari dosa dan seharusnya kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Harusnya kita hidup bagi Kristus. Harusnya kita mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah. Dalam Roma 6 ayat yang ke-13, nah ini ada yang mau baca lagi mungkin Roma 6 ayat yang ke-13. Ayatnya banyak ya, teman. Sorry. Oke. Mau baca. Oke. Roma 6 ayat yang 13, dan janganlah Ya. kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi orang yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Thank you. Iya, jadi di sini dikatakan bahwa serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, itu maksudnya mati bagi dosa, tapi sekarang kita hidup. Nah, kalau kita hidup ini, Tuhan bilang apa? Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi maksudnya kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita sudah mati dari dosa kita, dan kita harus belajar hidup taat oleh firman, kita belajar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita hidup bagi Allah. Itu poin keempat. Lalu poin yang kelima, ya, kita dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu adalah 10 perintah Allah dalam Perjanjian Lama, ya. Nah, mungkin buat teman-teman di sini ada yang pernah bertanya ya, Perjanjian Lama itu sebenarnya masih penting atau enggak sih? Kan sudah ada Perjanjian Baru. Kenapa kok harus ada Perjanjian Lama dalam Alkitab kita? Sedangkan kita sudah nggak melakukan, tadi memberikan korban sudah nggak melakukan gitu kan. Kemudian beberapa mungkin kayak hari Sabat kita juga sudah nggak terlalu seperti zaman dahulu dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu, dan ini sekarang dijawab ya, bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dan pengenapan hukum Taurat itu adalah dengan hukum kasih. Ya, itu ditulis dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi kita nggak harus lagi hidup menurut hukum Taurat ya, tapi kita hidup menurut hukum kasih karunia Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan kasih. Ya. Nah, dalam penggenapan hukum Taurat ini
pengenapan hukum Taurat melalui Yesus Kristus, itu tuh kita kenapa sih harus melakukan semua berdasarkan kasih? Karena Tuhan bilang kasih adalah hukum yang terutama dan hukum yang tertinggi. Ini aku bacakan aja dalam Matius 22 ayat 36 sampai 39. Ini ceritanya si ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Mereka ini kan suka nanya-nanyain Tuhan ya, sebenarnya untuk menjebak Tuhan Yesus gitu ya. Ini satu momen ini mereka bertanya gini sama Tuhan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi dua-duanya ini apa? Kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sesama ini semua orang. Nah, kenapa kok dengan hukum kasih ini sebenarnya menggenapi seluruh hukum Taurat? Kalau kita lihat dari hukum Taurat yang dulu ya, hukum Taurat itu yang 10 perintah Allah ya. Kita bisa baca nih dari yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini sebenarnya sudah tercakup dalam hukum kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, maka tiga-tiganya ini akan terlaksana dari 10 perintah Allah ini kan. Kemudian yang nomor 4, kuduskanlah hari Sabat, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Ini juga sudah tergenapi dengan hukum kasih juga, di mana Tuhan bilang kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Berarti artinya kalau kita mengasihi orang, kita maka tidak akan membunuh, nggak akan berzina, dan lain sebagainya yang tertulis dalam 10 perintah Allah. Dengan hari Sabat juga, kalau kita ingat kisahnya mengenai hari Sabat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan itu kan sempat menjadi perdebatan antara ahli Taurat dengan orang Farisi dengan Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan bilang apa? Lebih baik melakukan yang baik daripada melakukan yang jahat pada hari Sabat. Nah, jadi intinya, asalkan semuanya itu dilakukan dengan landasan kasih, itu berarti dianggap sebagai kebenaran gitu ya. Itulah pengenapan dari hukum Taurat itu. Jadi hukum kasih itu menyempurnakan hukum Taurat. Kenapa kok akhirnya sama Tuhan disempurnakan? Karena begini teman-teman, zaman dulu pas ada 10 perintah Allah ini, ahli Taurat dan orang Farisi ini tuh, mereka kan ahli agama ya, mereka ahli agama, tapi mereka itu melakukan segala yang munafik. Tuhan bilang, kalau teman-teman sering baca ya dalam Perjanjian Baru, Tuhan sering bilang, "Hai kamu, orang yang munafik, keturunan ular beludak." Tuhan Yesus seringkali menghina mereka begitu. Karena Tuhan itu menyelidiki sampai ke hati. Nah, orang-orang yang ahli-ahli agama ini, ahli Taurat, orang Farisi, mereka itu cuma baik secara lahiriah. Jadi di luarnya mereka terlihat, oh mereka ibadah, mereka ini. Padahal mereka itu cuma mau menunjukkan ke orang-orang lain, ini loh aku lagi ibadah. Jadi hatinya itu bukan karena kasih. Jadi mereka melakukan semua 10 perintah Allah ini hanya karena, oh ya aku jangan ini, tapi hatinya itu tidak sinkron gitu ya dengan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, karena Tuhan itu menyelidiki sampai hati, jadi Tuhan bisa ngomong frontal di depan mereka. Jangan, hai kamu orang yang munafik, selalu bilang seperti itu, karena mereka itu beda gitu ya, di luar dan di dalam. Makanya itu Tuhan itu turun ke bumi, Tuhan Yesus turun ke bumi menggenapi hukum Taurat ini. Makanya Tuhan bilang bahwa hukum kasih adalah hukum yang tertinggi. Jadi supaya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan ini kita lakukan dari hati. Kita lakukan dengan kasih kita, bukan karena luarnya doang yang kelihatan baik, tapi benar-benar dari dalam itu kita penuh dengan kasih. Ya, jadi itu makanya kenapa kok digenapi gitu ya, teman-teman. Makanya dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-22. Nah, ini boleh ada yang bantuin aku baca 1 Korintus 13 ayat yang ke-22. Ada yang mau bantuin baca 1 Korintus 13 ayat yang ke-22. Satu Korintus 15 ayat 22 ya, Kak? 13 ayat yang ke-22. 1 Korintus 13 ayat 22. Maaf Kak, 1 Korintus apa 2 Korintus? Satu. Nggak ada soalnya. Oh, sorry. Berarti aku salah. 13. Oh, oke. Sorry, aku salah iniin berarti ya. Salah ya. Sebentar.
Oh, 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Maaf ini typo. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang kedua ya. Ayat Ada yang yang mau kedua ya, Kak? bantuin? Yes. Betul. Oke. 1 Korintus 13 ayatnya yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yes. Thank you, Obaja. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa sekalipun aku itu punya semua pengetahuan, segala rahasia aku tahu, seperti ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka itu ahli agama, mereka hafal dengan hukum-hukum Taurat, dengan kitab-kitab para nabi, itu sudah di luar kepala. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu punya itu semua, kamu hafal firman Tuhan, tapi kamu nggak punya kasih, kamu tidak berguna, kata Tuhan. Ya, jadi sekarang itu penggenapannya adalah hukum kasih. Itu yang kita terapkan ya. Jadi segala sesuatu harus dilakukan dari hati kita yang penuh kasih ya, karena itu yang Tuhan ajarkan. Ya. Dan ini juga ditulis ya tadi apa yang aku sempat jelaskan, itu juga ada dalam firman Tuhan Roma 13 ayat 9 sampai 10 yang katanya begini. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya. Lalu poin yang terakhir, teman-teman boleh catat, manusia diberi martabat yang tinggi. Ya, manusia diberi martabat yang tinggi. Maksudnya gimana? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita menyadari bahwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Karena kalau misalnya kita nggak berharga, nggak mungkin ditebus dengan darah yang mahal. Jadi, kita nggak perlu hashtag self-love gitu ya. Kita cuma perlu melihat Tuhan Yesus, kita melihat bahwa kalau aku ditebus dengan darah yang begitu mahal, berarti aku ini sangat berharga di mata Tuhan. Berarti aku tidak boleh menyia-nyiakan kehidupanku. Tuhan memandang aku sebagai orang yang sangat berharga. Dia menciptakan aku dengan kasih-Nya. Sampai-sampai rela datang ke bumi untuk menebus dosa kita semua. Jadi, mulai hari ini, jangan ada teman-teman yang, aduh aku nggak suka sama diriku, aduh aku nih kurang cantik, aku kurang ganteng, atau apapun lah ya yang menjadi problem kita yang sampai sering banget sekarang di sosial media semuanya self-love kayak gitu. Padahal kalau kita refleksi dari firman Tuhan, kita tuh seharusnya menyadari bahwa kita ini semuanya, you are precious in His eyes. Jadi kalian semua itu berharga di matanya Tuhan. Kita semua. Sampai dia rela sebegitu rempongnya gitu kan, dari surga yang enak, harusnya Tuhan rela menjadi hamba di dunia ini. Bahkan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia tuh mati di atas kayu salib itu dengan tragis ya. Bisa dibilang dengan sangat tragis untuk kita semua. Jadi kalian sangat berharga. Kalau kalian menghargai kematian Tuhan Yesus, kalian menghargai pengorbanannya, maka kalian juga bakal menghargai diri kita semua, diri kalian semua. Amin. Oke, that's all for today. Semoga kalian dapat sesuatu yang baru. Kita berdoa ya, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak muda-mu di tempat ini ya Tuhan. Mereka rindu untuk mendengarkan firman-Mu dan Engkau melihat kerinduan setiap hati yang datang di tempat ini ya Bapa. Tuhan, pakai anak-anak muda-Mu ini Tuhan untuk menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami menghargai pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami sudah mati bagi dosa dan kami hidup bagi Allah. Dan oleh karenanya Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan, kami tahu kami ini berharga di mata-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan kehidupan kami, tapi kami mau belajar untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, di sini banyak anak-anak muda yang berkumpul Tuhan. Kami percaya Engkau punya masa depan yang cerah bagi setiap anak yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Pimpin mereka satu persatu ya Tuhan. Roh Kudus Kau berbicara dalam hati setiap mereka. Mereka Kau pakai menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mereka menjadi
alat-alat untuk kebenaran sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Engkau pakai mereka dengan cara-Mu ya Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada dalam studinya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya ya Tuhan. Kau pakai mereka untuk menjadi terang dimanapun mereka berada ya Tuhan, dan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau sudah menetapkan panggilan-panggilan-Mu secara khusus bagi setiap anak-anak-Mu di sini ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar mereka berjalan sesuai dengan kehendak Bapa, biar mereka berjalan sesuai dengan panggilan yang sudah Engkau tetapkan ya Tuhan. Mungkin ada teman-teman di sini yang bingung habis ini mau bekerja apa, mereka harus studi apa ya Tuhan. Tuhan, tetapkan langkah mereka Tuhan. Bukakan pintu yang memang Kau sediakan bagi mereka untuk berjalan ya Tuhan, dan tutuplah pintu-pintu yang tidak Kau sediakan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh anak-anak teman-teman kami dari komunitas pasukan Kristus ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you, teman-teman semua. Thank you, Kak Rachel, Shalom, Kak Rachel. yang sudah memberikan sharing firman Tuhannya yang luar biasa. Sebentar kita akan ada sesi Q&A. Kak Rachel masih bisa ya bersama-sama dengan kami. Mungkin kita ada 2 atau 3 pertanyaan dari teman-teman semua. Teman-teman yang mempunyai pertanyaan boleh banget ya untuk kirimkan ke chat aja biar kita bisa. Teman-teman yang berani boleh raise hand aja, nanti kita kasih waktu teman-teman untuk bertanya langsung nih bareng Kak Rachel. Tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita akan dokumentasi dulu ya teman-teman. Adalah sesi di mana kita ditunggu-tunggu ya agar bisa terpampang di media sosial. Ya teman-teman, kita akan dokumentasi. Teman-teman yang bisa buka kameranya, yuk teman-teman kita sama-sama buka kameranya. Oke teman-teman, kita boleh buka kamera. Teman-teman yang masih menutup kameranya boleh kita buka kameranya. Oke, saya kasih waktu lagi teman-teman yang masih bisa membuka kameranya. Kita sama-sama untuk membuka kameranya agar bisa dilihat nih wajah ganteng-ganteng teman-teman semua. Wajah cantik-cantik teman-teman semua. Haleluya. Oke, saya serahkan kepada media Kak Debbie untuk membawa kita dalam dokumentasi. Oke, dua layar sekali-sekali ya. 1, 2, 3. Layar kedua boleh kasih reaction. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Kak Debbie sudah membawa kita dalam dokumentasi. Oke teman-teman, sudah ada pertanyaan di room chat. Teman-teman yang mau bertanya boleh kirimkan pertanyaannya ke kolom chat ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya langsung, boleh langsung raise hand aja teman-teman semua. Oke, Kak Semi. Wah, Kak Semi selalu semangat ya untuk bertanya. Oke, Kak Semi boleh aja langsung on mic Kak Semi ya. Ada tersedia tombol on mic ya. Oke, silakan Kak Semi. Oke. Aduh, dibongkar jadinya kan. Sebelumnya shalom semuanya, selamat malam. Thank you, Ci Rachel, untuk firman-nya, benar-benar memberkati. Apalagi jujur aku kayak kaget dengan firman yang disampaikan, karena ini benar-benar aku juga baru dapat ini lagi. Dan tentang Ibrani ini yang kedua kali lagi aku dengar tentang bagaimana darah itu dijelaskan di kitab Ibrani 9. Teman-teman boleh baca sampai berapa kali, dan itu benar-benar memberkati. Yang aku mau tanya itu di poin yang 1 sama kedua, tapi ini berkaitan sebenarnya. Yang pertama, dosa kita diampuni Allah, terus hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan. Nah, untuk yang nomor 2 sih paling pentingnya, hubungan kita sama Allah sudah dipulihkan. Bahkan kita tahu kan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk benar-benar memulihkan setiap apapun hubungan kita sama Tuhan. Mungkin saat ini kondisi hubungan kita sama Tuhan lagi retak, Tuhan mau kita balik sama Tuhan. Nah, yang aku mau tanyakan mungkin Ici bisa kasih tipsnya buat anak-anak Tuhan nih gitu. Karena aku juga melayani dalam salah satu grup, komunitas grup rohani. Jadi banyak anak-anak Tuhan untuk memilih enggan untuk melayani Tuhan. Dia beralasan karena dia
fokus akan satu hal. Nah, ada juga beberapa anak Tuhan memilih melayani dengan motivasi yang berbeda. Jadi kayak ujung-ujungnya jadi batu sandungan nih. Kita kan bicaranya tentang kasih nih. Kalau kasih kan otomatis mau gimana pun rasa sakitnya tetap harus naruh kasih gitu ya. Jadi menurut Iki sendiri tipsnya, ketika seseorang anak muda untuk memilih melayani buat Tuhan, tapi hati kasihnya nggak ada. Jadi ibaratkan jadi batu sandungan atau dia punya motivasi yang lain untuk dalam pelayanan. Kita nggak tahu ya motivasinya apa, mau terkenal, cari nama mungkin kita nggak tahu. Bagaimana cara mengatasinya, Ci? Karena setahu aku kalau itu dilanjutkan terus, itu sama dengan orang munafik. Dan Tuhan tidak mau itu. Maunya anak-anak Tuhan itu ya dengan keikhlasan hatinya. Jadi karena di-spill tadi tentang kasih itu kan gampang tuh ngomong, ngelakuinnya agak susah gitu. Mungkin Ci Rachel bisa kasih tipsnya untuk anak-anak Tuhan yang lagi mengalami ini, dan mungkin ada yang teman-teman yang lagi benar-benar dia udah lakuin, udah ikhlas nih, benar-benar mau melayani Tuhan totalitas, tapi dianggap tidak ada atau tidak dihargai oleh orang lain. Karena aku juga merasa kayak beberapa orang jadi mundur akan komunitas karena mengalami hal tersebut. Jadi kayak penguatan atau teguran gitu deh. Itu aja sih, Ci, dari aku. Thank you. Thank you. Jadi ini pertanyaannya kalau misalnya yang pertama melakukan pelayanan tapi tanpa kasih gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan untuk orang itu maksudnya, atau apa yang harus orang itu lakukan? Yang mana nih? Yang harus kita apa yang lakukan benar-benar untuk kita orang harus yang harusnya dia lakukan untuk dalam pelayanan itu gitu. Yang seharusnya dia lakukan dalam pelayanan. Kalau yang seharusnya dilakukan dalam pelayanan, sebenarnya memang benar banget ya, pelayanan itu dasarnya kasih. Karena kalau misalnya kita motivasi yang benar pasti kasih ya, kalau melayani orang dan mengasihi Tuhan juga, mengasihi sesama juga. Karena memang kalau tanpa motivasi yang benar itu memang yang bisa menilai itu Tuhan ya. Kalau misalnya kita sendiri kan mungkin kita susah ya untuk melihat apakah ini orang itu pelayanan ini memang benar-benar karena motivasinya dia untuk Tuhan, atau motivasi dia ini hanya untuk ya tadi misalnya ketenaran dan lain sebagainya. Menurut aku sih sebagai pelayan Tuhan, pokoknya intinya kita harus terus mengkoreksi diri kita sendiri masing-masing. Apakah aku ini pelayanan ini benar-benar karena aku ini mengasihi Tuhan? Apakah aku pelayanan memang benar-benar karena aku mengasihi sesama? Atau memang karena ada motivasi yang lain? Nah, kalau aku biasanya sebelum pelayanan pun aku selalu berdoa sama Tuhan supaya motivasiku tuh dibenarkan sama Tuhan. Jadi supaya aku nih nggak sampai salah motivasi gitu ya. Karena manusia bisa at any time gitu, kita bisa mungkin terselubung tapi kita tiba-tiba punya motivasi yang keliru gitu ya. Jadi kalau aku sendiri biasanya aku berdoa sama Tuhan supaya aku juga nggak punya motivasi yang salah, supaya aku disembunyikan di balik salib Kristus dan cuman Tuhan yang dimuliakan di atas setiap pelayananku gitu biasanya. Jawab nggak ya? Sorry nih aku kalau misalnya kurang jelas mungkin boleh tanyain lagi. Itu udah jawab. Jadi kalau seandainya nih teman kita yang udah melayani tapi dia jadi kayak kesannya tidak dihargai kan. Jadi dua sisi ini, dua orang ini, satu dia memang karena motivasinya salah, satu lagi dia tidak dihargai kan jadi batu sandungan tuh lama-kelamaan. Nah, aku mau tanya tipsnya cara healing supaya dia ini enggak jadi batu sandungan, karena kalau jadi batu sandungan kan melayani Tuhan juga tidak baik. Sorry agak berisik tadi, gimana? Yang terakhir? Yang tadi itu udah motivasinya udah Ci Rachel jelasin gitu kan. Nah, kalau seandainya ini ada teman nih benar-benar dia mau melayani, tapi karena dia tidak dianggap di dalam itu, dia kayak merasa itu jadi batu sandungan dan dia jadi memilih untuk keluar. Nah, untuk salah motivasi sama melayani ini tidak dihargai kan dua-duanya akan menjadi batu sandungan. Menurut Ci Rachel sendiri gimana sih ngatasinya supaya itu nggak jadi batu sandungan, tapi tetap ada kasih walaupun itu sulit gitu. Jadi pertanyaan kedua ini untuk orang yang merasa tidak dihargai dan akhirnya ya udahlah aku keluar aja nih dari pelayanan gitu. Berarti intinya para pelayan lain itu tidak menghargai dia gitu kan ya. Kalau seperti itu sih agak susah ya pertanyaannya. Kalau misalnya seperti itu biasanya kalau aku personally dulu aku sempat pelayanan di sebuah komunitas, maksudnya di sebuah gereja gitu. Kalau misalnya aku ngerasa
aku kurang dihargai, aku bakal tanya sama Tuhan yang pertama, apakah benar aku memang dipanggil dalam pelayanan di tempat itu. Karena biasanya kan panggilan orang itu macam-macam ya. Ada yang Tuhan panggil untuk pelayanan di organisasi ini, ada yang di gereja, ada yang di mana aja, Tuhan bisa pakai kita di kampus dan di tempat lain gitu loh. Biasanya aku pasti make sure dulu sama Tuhan, Tuhan ini bener nggak sih panggilan yang Tuhan emang taruh buat aku, kayak gitu. Kalau memang Tuhan itu panggil aku di suatu organisasi itu, ya aku tetap berjalan untuk melayani di situ, meskipun mungkin yang lain nggak menghargai atau kayak gimana, biasanya aku bawa dalam doa juga gitu loh, supaya teman-teman yang lain juga diubahkan sama Tuhan, supaya mereka juga lebih terbuka dan lain sebagainya. Menurut aku sih kayak gitu. Semoga menjawab ya. Udah menjawab belum? Thank you, Ci. Udah. Thank you, Ci. Udah. Thank you. Oke, thank you Kak Semi, thank you Kak Rachel udah menjawab pertanyaannya. Kemarin kita dari Instagram Pasukan Tuhan, kami buka kolom box pertanyaan. Ada nih satu pertanyaan dari dari salah satu anak remaja. Dia berkata seperti ini, dia bertanya seperti ini Kak. Bagaimana cara membangun hubungan lebih dengan Tuhan dan tidak terikat dengan dosa lama? Mungkin yang saya tangkap kebanyakan anak muda kan mempunyai pergumulan akan dosanya gitu ya. Entah itu dalam dosa yang masih dijalaninya atau masa lalu yang mereka mungkin masih bergumul gitu untuk melepaskan tersebut. Dan itu kadang itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu mengalami gap gitu. Mengalami putus gitu dengan Tuhan. Dia ngerasa nggak layak, ngerasa nggak dihargai, ngerasa kayak hidupnya tuh paling hina sendiri gitu. Padahal kita tuh udah ditebus yang dikatakan sama Kak Rachel tadi bahwa kita adalah orang yang mempunyai martabat tinggi, yang kita adalah orang-orang yang berharga. Tapi karena dosa ini ya, meskipun karena dosa dan ada Hawa, tapi udah diampuni Tuhan, tapi kan meskipun kita ada di dalam kasih karunia gitu ya, kita masih melakukan dosa tersebut, konsekuensi dosa itu kan tetap ada ya Kak. Nah, ini bagaimana nih Kak, agar kita bisa membangun hubungan lagi dengan Tuhan? Oke. Thank you buat pertanyaannya. Ya, ini banyak banget memang dialami sama para pelayan Tuhan ya. Kalau misalnya pelayanan tapi aku masih punya dosa yang mungkin terus-menerus dilakukan gitu ya maksudnya ya. Memang begini, setiap dosa kita tuh harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Jadi selama kita pelayanan itu jangan ditinggalkan. Tetap melayani, tapi sembari kita itu memperbaiki diri. Karena apa? Kalau misalnya kita meninggalkan pelayanan, justru nanti makin buruk, bukannya makin baik gitu. Makin jauh dari Tuhan. Dan hubungan itu harus balik lagi sama Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Aku percaya gini ya, setiap kali aku masih bangun pagi, aku masih nafas, berarti masih ada kesempatan baru yang Tuhan tuh beri buat kehidupan kita. Dan selama itu juga kita masih memperoleh pengampunan dari Tuhan kalau kita datang sama Tuhan untuk minta ampun, kayak gitu. Tapi tentang dosanya sendiri yang berkelanjutan itu, memang dosa itu harus diselesaikan di hadapan Tuhan, supaya kita juga nggak terus-terusan ngerasa bersalah. Pasti hati kita merasa tertuduh ya, kalau misalnya ada dosa yang terus berkelanjutan itu kita lakukan, maka hatinya merasa tertuduh, datang sama Tuhan jadi nggak enak, karena hati nurani kita memang bisa menuduh kita. Hati nurani kita yang paling dalam kan tahu ya apa yang kita perbuat dan semuanya. Nah, maka dari itu, supaya tidak seperti itu, kita harus menyelesaikan juga dosa ini. Nah, cara menyelesaikan dosa ini adalah kita nggak bisa cuman berdoa doang. Kenapa? Karena kalau kita berdoa doang itu, tapi kita nggak berusaha, maka tidak ada kerjasama antara Tuhan dengan kita. Padahal dalam segala sesuatu, termasuk pelayanan pun, itu kan sebenarnya adalah Tuhan itu maunya kita tuh ikutan bekerja sama dengan Dia, karena Tuhan itu nggak pernah maksa kita. Makanya kenapa kita harus mau juga untuk diubahkan. Jangan kita bilang, Tuhan aku mau berubah nih, Tuhan aku nggak mau melakukan dosa itu, tapi kita terus tindakan kita tidak sesuai gitu loh dengan apa yang kita doakan. Makanya kalau kita sudah berdoa seperti itu, kita mau melepaskan dosa itu, ya apapun hal-hal yang membuat kita itu balik ke dosa itu, dosa yang lama itu, dihindari. Jangan buka celah sedikit pun supaya dosa itu masuk gitu loh. Kalau misalnya ada something yang mungkin men-trigger kita, men-trigger itu apa ya, membuat kita terpancing untuk melakukan dosa itu, ya dihindari, jangan dilakukan. Intinya sebenarnya kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita minta diubahkan, Roh Kudus bantu saya untuk saya berubah, Roh Kudus nanti yang akan menolong kita, kan Roh Kudus adalah penolong ya dalam hati kita, dan kita juga sembari belajar untuk tidak membuka celah terhadap dosa lama itu atau dosa yang kita lakukan terus-menerus itu gitu. Tapi tetap melayani, it's okay, sambil diperbaiki dan harus segera diselesaikan gitulah ya di hadapan Tuhan gitu.
menjawabkah, Pembaja? Oke, terima kasih Kak Rachel, sangat menjawab sih menurut aku, karena mungkin aku tambahin sedikit gitu ya. Manusia itu nggak mungkin gitu jauh dari dosa gitu ya. Kita bisa aja hidup itu berdampingan dengan dosa. Tetapi kita sebagai manusia, umat Allah, kita harus bisa memisahkan diri kita. Karena kita adalah umat pilihan Allah, yang Allah itu adalah Allah yang kudus gitu. Sehingga diri kita juga harus seperti Allah. Itu diri kita sebagai umat Allah yang kudus. Oke, thank you Kak Rachel. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir ya. Satu lagi pertanyaan terakhir, teman-teman yang mau bertanya boleh langsung aja raise hand ya. Adakah teman-teman yang mau langsung bertanya ke Kak Rachel? Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya, yang berani bertanya, boleh banget untuk raise hand. Adakah yang mau bertanya? Shalom Kak Rachel. Oke, Sylvia. Ini aku STEM. Ini aku ada dapat pertanyaan juga dari aku. Dia katanya nggak bisa di-spill namanya. Kak, Oh iya. Kak, ini aku ada pertanyaan. Kita hidup bagi Allah, tetapi berpelayanan masih setengah hati. Gimana cara kita bisa berpelayanan dengan sungguh-sungguh dan lebih dekat dengan Tuhan tanpa memikirkan dosa di belakang? Oke. Jadi kita hidupkan sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita belajar untuk percaya sama janjinya Tuhan. Tuhan bilang bahwa dosa kita semerah apapun, itu Tuhan akan kembali bisa memutihkan seperti salju, gitu ya, kata Tuhan begitu. Jadi dosa lama itu, kalau kita sudah berdoa, kita sudah minta ampun, dan kita memang mau bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, itu sebenarnya sudah diampuni sama Tuhan, dan Tuhan bilang bahkan aku sudah tidak mengingatnya lagi. Jadi dosa itu sudah selesai gitu ya tentang dosa lama. Nah, mengenai pelayanan yang setengah hati, itu kan balik lagi ke motivasi hati ya sebenarnya. Nah, kalau misalnya motivasi hati ini sebenarnya beriringan dengan hubungan kita sama Tuhan sih. Kalau misalnya kita itu sering bangun hubungan dengan Tuhan, kita otomatis kita mungkin makin mengasihi Tuhan, kita makin cinta Tuhan, maka akan ada motivasi untuk melayani Tuhan itu dengan segenap hati. Itu akan timbul dengan sendirinya karena memang aku melayani Tuhan emang karena cintaku sama Tuhan gitu loh. Makanya aku pingin memberikan yang terbaik. Karena emang nggak ada hal yang bisa aku lakukan selain dari memberikan hidupku buat Tuhan gitu loh. Aku nggak bisa bayar apa yang Tuhan sudah berikan buat aku gitu. Jadi kalau misalnya tentang setengah-setengah hati sih sebenarnya tentang kesadaran diri ya, tentang kesadaran diri, tentang motivasi aku nih. Baik lagi ya, yang bisa cross-check hati kita itu cuman kita sama Tuhan, jadi kita harus banyak introspeksi diri, ini gue benar-benar melayani Tuhan, karena apa nih, gitu loh. Jadi menurut aku sih, itu sih, kalau masalah dosa lama, sudah minta ampun, sudah selesai ya, asal kita bertobat, dan kita berjuang untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Gitu. Thank you. Oke, thank you Kak Rachel menjawab ya, Sylvia ya, sangat menjawab. Oke, kita akan lanjut. Thank you banget ya buat sharing firman Tuhannya Kak Rachel, dan sudah menjawab dari berbagai pertanyaan, keluh kesah anak muda ya di zaman sekarang ya, zaman milenial. Luar biasa Kak Rachel dengan luar biasa menyampaikan firman Tuhannya. Saya sendiri sangat terberkati oleh firman Tuhannya. Thank you ya Kak Rachel, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Kak Joseph. Oke, teman-teman yang diberkati oleh sharing firman Tuhan, boleh sama-sama lambaikan tangan, amin. Boleh kasih reaction. Sekali lagi thank you buat pelayanan dan sharingnya Kak Rachel yang sangat memberkati. Dan kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan, amin. Yang masih semangat untuk memuji Tuhan, boleh sama-sama sukan haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang tak tiba, sekarang tak tiba keselamatan dan kuasa. Kami percaya Tuhan, dan
yang diurapinya, karena tak dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Ayo mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kesaksian kita, kami percaya Tuhan, iblis dikalahkan, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih lagi sama-sama kita nyanyikan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sama-sama kita serukan, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Makasih buat hadirat-Mu Tuhan, buat firman yang Kau telah sampaikan Tuhan. So kami mau mengakhiri ibadat kami Tuhan. So kami mau menaikkan doa syafaat kami, menerima doa berkat doa penutup Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa karena salib-Mu kami hidup Tuhan, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Bahwa Engkau yang berkuasa Tuhan, firman-Mu yang mengatakan bahwa kami telah ditebus dengan harga yang mahal Tuhan. Sebab itu biar manusia lama kami mati Tuhan, dan manusia baru kami hidup Tuhan, bangkit Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama nyanyikan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, amin Tuhan, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sungguh-sungguh dengan sama hatimu sama-sama nyanyikan. Karena salib-Mu ku hidup. Sama-sama merenungkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ku mana, amin Tuhan. Kau yang berkuasa, sanggup. Terima kasih Tuhan. Ku kan mujizat-Mu, anak salib-Mu, salib-Mu. Ya Allah, salib-Mu ku amin Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sama-sama nyanyikan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-ku. Engkaulah harta
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku menghargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi dengan satu hatimu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau ada, amin Tuhan, entah ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan bahwa pengorbananmu di hari sekali. Percaya Tuhan bahwa kami sudah ditebus, kami sudah diselamatkan Tuhan, kami sudah dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada para petugas. Oke, shalom. Wah, Pengumuman. Aku deg-degan. Oke, terima kasih buat Kak Joseph dan Kak Rachel. Lanjut sama Kak Oba aja. Oke, baik. Terima kasih Sylvia. Thank you untuk pelayanannya Kak Rachel Lenggela yang udah melayani pada hari ini. Oke, nggak apa-apa Kak Rachel. Thank you banget ya Kak Rachel ya. Udah melayani kita hari ini. Semuanya diberkati oleh Kak Rachel. Ini semuanya karena Tuhan. Haleluya. Thank you Kak Rachel. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Thank you Kak Rachel. Semangat terus pelayanannya Kak. Oke, sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih buat Kak Joseph yang udah menjadi worship leader kita pada hari ini. Semuanya diberkati ya oleh Kak Joseph, oleh dengan suaranya, dengan main musiknya, dengan luar biasa, makin dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Kak Joseph, Tuhan Yesus memberkati. Boleh next, sebagai bukti apresiasi kami dari komunitas Pasukan Kristus, komunitas Regeneration, dan komunitas Christian Youth Community, kita akan memberikan sertifikat kepada Kak Joseph dan Kak Rachel yang akan dikirimkan via WhatsApp. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Sylvia. Welcome to Christian Youth Community, Pasukan Kristus, dan Navy Generation. Jika mau bergabung, linknya bakal kami share. Di dalam komunitas itu, kita saling belajar, saling lebih mendalami apa Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, dan lebih ada sesama teman untuk mau sharing, mau ngajak doa bersama, ataupun mau cerita gitu atau curhat soal kehidupannya, bisa di komunitas itu juga. Lanjut lagi, Kak. Kau baca, lanjut. Oke, selanjutnya kita ada kegiatan komunitas dari Regeneration sendiri. Ada ibadah malam setiap hari Rabu ya, ini salah ditulis hari Rabu jam 8 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan ada kegiatan komunitas Christian Youth Community juga setiap hari Selasa
pukul 7 via Zoom meeting. Teman-teman untuk cek informasi selanjutnya boleh di next. Langsung follow aja Instagram kami christianyc.id dan kristuspasukan.id dan @levigeneration_. Teman-teman boleh langsung aja follow ya, garcep gitu ya, atau boleh langsung aja join di grup WhatsApp-nya, udah tertera di room chat ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja pengumuman dari kami semuanya. Thank you buat semuanya yang udah hadir pada hari ini. Saya serahkan kepada Kak Permata untuk membawa kita ke dalam doa syafaat. Oke, thank you Kak Baja. Oke, sebanyak izin off cam ya. Soalnya ini lagi di tempat yang juga di tempat yang gelap ya, lebih tepatnya gelap. Oke, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami dari pagi hari kami beraktivitas hingga pada malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat yang Engkau berikan bagi kami pada hari ini, baik itu makanan, minuman, terlebih nafas kehidupan ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke depan hadirat-Mu, kami juga mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami sehingga ibadah kami pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Kak Rachel juga yang telah memberitakan firman Tuhan, Engkau memberkati anakku ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kehidupan daripada Kak Rachel ini, keluarganya, Engkau memberkati keluarganya Tuhan, pelayanannya Engkau memberkati agar di mana saja ia memperhatikan firman Tuhan, di situ Tuhan nama-Mu dapat dipuji dan dipermuliakan dan makin banyak orang lebih mengenal tentang Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa bagi tiap-tiap kami yang hadir pada saat ini di ibadah, pada saat ini Zoom meeting ini, Engkau memberkati kami masing-masing, kami yang datang dengan pergumulan kami, pergumulan kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, sahabat, kenalan kami. Kiranya Tuhan Engkau mendengarkan setiap pergumulan kami yang bergumul untuk masa depan dan cita-cita kami yang bergumul untuk pendidikan kami, Engkau memberkati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pendidikan masa depan kami semuanya di dalam tangan-Mu. Kami juga coba berdoa bagi kedua orang tua kami yang bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga, demi memenuhi kebutuhan hidup kami. Engkau memberkati ya Tuhan, baik Papa dan Mama kami. Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara ini, para pemimpin bangsa dan negara ini, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Engkau memberkati agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi masalah-masalah yang ada pada saat ini di bangsa dan negara ini. Tuhan, Engkau kiranya yang mau memberkati ya Tuhan. Engkau turut campur tangan dalam segala persoalan ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dan kami akan beristirahat. Mari Tuhan Engkau menjaga, menyertai, melindungi kami agar pada malam hari ini kami dapat beristirahat dengan baik. Tenang, kami adalah manusia berdosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat, baik itu dosa pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang telah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Engkau mau mengampuni. Hanya di depan kami itu berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Permata sudah membawa kita dalam doa syafaat. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari panitia kita, Kak Andrew Alexander. Tempat dan waktu saya serahkan. Ya, shalom semuanya. Tentunya semuanya terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Rachel hari ini. Tentunya pertama sebelum kita berpanjang lebar, aku mau perkenalkan, nama aku Andrew. Aku adalah leader dari Christian Youth Community. Dan sebenarnya kita awalnya tuh dari 2 komunitas dan kita rencana untuk membuat yang baru supaya kita bisa membuat lebih banyak lagi pengikut Yesus, karena aku percaya bahwa masih banyak teman-teman yang
mau menjadi pengikut Yesus, karena mungkin sekarang belum tapi nanti akan menjadi pengikut Yesus. Oke, teman-teman. Jadi aku sangat berterima kasih untuk teman-teman yang setelah mengikuti ibadah hari ini, dan nanti di akhir acara ini kita akan bagikan link form untuk kalian isi supaya kita bisa mengundang pembicara-pembicara yang sangat bisa memotivasi kalian. Ya, jadi depends on kalian gitu ya. Kalian, aku sangat terberkati dengan pembicara ini. Nah, oke, kita coba untuk ngundang ya. Oke, teman-teman, terima kasih dan Tuhan memberkati. Baik, thank you Andrew. Udah menyampaikan beberapa kata-katanya. Terima kasih semuanya yang udah hadir pada hari ini. Kita udah sampai di penghujung acara, teman-teman. Thank you teman-teman, masih ada yang stay sampai 26 pasukan Tuhan hari ini yang masih hadir di Zoom meeting ini. Saya yakin dan percaya semuanya diberkati ya ada hari ini ya. Boleh teman-teman yang diberkati pada hari ini bisa kasih reaction-nya. Kita kasih reaction love-nya, kita reaction jempolnya, atau reaction jedar-jedurnya ya teman-teman. Atau kasih reaction apapun teman-teman ya, yang membuktikan bahwa kita diberkati pada malam hari ini. Kiranya lewat Paskah pada hari ini, lewat ibadah Paskah pada hari ini, kita bisa memperingati betapa Tuhan Yesus telah bangkit di dunia ini. Karena kita adalah manusia yang percaya. Karena kita nggak ada hidup di 2000 tahun yang lalu ya teman-teman. Kita adalah orang yang percaya tanpa melihat. Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat setiap kehidupan kita semua. Oke, baik teman-teman, kita akan tutup di dalam doa kita. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau adalah Allah Tuhan yang selalu respect buat kami semua Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kehidupan kami, apapun yang menjadi tantangan kehidupan kami, apapun yang menjadi permasalahan kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi Tuhan kegelisahan kami, apa yang menjadi keresahan kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami semua Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan, tentang pengorbanan-Mu Tuhan oleh lewat hamba-Mu Karya Celenggal Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau adalah Allah Tuhan yang menyanggupkan kami Tuhan, agar kami selalu hidup untuk benar, agar kami selalu hidup kudus di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih Yesus. Sebentar Bapak kami akan istirahat Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati istirahat kami Tuhan, dan atau mungkin kami Tuhan akan melakukan aktivitas selanjutnya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati kami semua Bapak. Terima kasih Bapak buat hari ini, terima kasih Bapak buat ibadah Paskah pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan lewat kebangkitan-Mu Tuhan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berdoa, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya nggak mau saudara berdiam diri, saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari.